Bapak Pak untuk terjun dalam kontestasi pilkada ini apa sih Pak? Saya punya pengalaman sebagai pegawai negeri sipil, sebagai ASN itu 30 tahun kurang lebih. 88 saya menjadi PNS. Awal PNS saya menjadi pegawai di BKKBN Kota Banjarmasin. Jadi saya bukan orang asing di Kota Banjarmasin. Oh, ya. Tolong itu dicatat. Jadi saya bukan ujuk-ujuk datang dari langit turun ke kota, tidak seperti itu. Saya awal bekerja di Kota Banjarmasin. Bukan calon dadakan. Bukan calon dadakan. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa kontestasi ini kalau dengan 4 calon itu nggak mungkin ada 2 pemenang atau 4-4 yang menang. Pasti adanya 1 dan 3 yang akan tidak menang. Nah, yang menang itu mungkin saya nanti. Ya, saya kira itu. Oh. Assalamualaikum, berjumpa lagi di program Klik Menyapa dengan saya, Hayul Ruskon. Kali ini saya kedatangan tamu sangat spesial. Bakal calon wali kota Banjarmasin, Bapak Abdul Haris Maki. Beliau ini sebelumnya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang juga sebagai ketua harian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Halo Pak Haris, apa kabar? Assalamualaikum, alhamdulillah kabar baik. Pak Haris, di dalam pencalonan Bapak ini saya pantau dengan Pak Ilham Nur lagi gencar-gencarnya nih kejar tayang menyerap aspirasi masyarakat. Nah Pak, dari serapan aspirasi itu apa saja yang sudah ditangkap Pak? Pertama, apa yang kami lakukan sesuatu yang wajar tentu sebagai orang atau pasangan yang ingin atau yang mengikuti kontestasi pilkada tentu harus melakukan sosialisasi, baik sosialisasi sendiri maupun sosialisasi visi dan misi yang harus dilakukan. Nah, dari kunjungan kami, dari silaturahim kami ke beberapa titik-titik yang ada di masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat, baik olahraga, masyarakat seni, masyarakat pedagang dan lain sebagainya, banyak hal yang kita dapatkan dan kami melihat bahwa ini sudah sangat sinkron, seiring dengan visi dan misi yang kami ingin tawarkan. Boleh Pak diungkap kepada publik sebelum penetapan visi misi yang visinya kan sebagaimana jargon bahwa visi besarnya adalah Banjarmasin bangkit. Apa itu Banjarmasin bangkit? Sebetulnya kalau kita mau akronimkan hanya untuk menambah semangat saja. Bangkit itu adalah dari akronim dari kebanggaan kita, ya, bangkit, kebanggaan kita. Maksudnya adalah bagaimana Banjarmasin itu agar menjadi kebanggaan bagi warga masyarakatnya, bagi rakyat Banjarmasin. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat oleh masyarakat bersama-sama pemerintah? Nah, kemudian tentu misi kita breakdown dari visi tersebut bahwa kita lebih fokus sebetulnya pada situasi saat ini, situasi pandemi COVID-19. Ini sangat memberi pengaruh kepada kehidupan sosial kemasyarakatan kita, kepada sosial ekonomi masyarakat kita, khususnya kehidupan ekonomi masyarakat kita yang di grassroots, ya, yang di daerah-daerah marginal, daerah-daerah pinggiran, dan orang-orang yang berusaha di sektor-sektor informal lainnya. Itu yang sangat merasakan. Berarti Pak, jargon bangkit itu ada nih implikasinya dengan pemulihan ekonomi di masa pandemi sangat ini. Sangat ada. Itulah yang kita ingin sampaikan. Dan itu tentu tidak hanya soal ketika ada COVID, saya kira bangkit itu bahwa saat ini kita melihat bahwa kenapa saya katakan kebanggaan kita tadi, kita harus dapat melihat apa sih yang bisa kita banggakan. Bangga itu kan bukan berarti sombong, ya. Bahwa bangga itu memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat sehingga mereka bisa mau terlibat dalam proses pembangunan.
Nah, proses pembangunan apa saja? Proses pembangunan di seluruh sektor saya kira. Nah, kemudian kita bagaimana penataan lingkungan, bagaimana membangun kehidupan ekonomi masyarakat kita yang saya katakan tadi di tingkat yang marginal. Karena mereka-mereka itulah yang sangat merasakan. Nah, kemudian juga bagaimana kita membangun kehidupan beragama masyarakat kita. Tentu ada majelis-majelis taklim, guru-guru agama, guru-guru Al-Quran. Ini juga merasakan karena mereka hidupnya dari kegiatan keagamaan itu. Nah, oleh karena itu ini harus kita tata, harus kita kelola dengan baik sehingga kehidupan keagamaan itu tetap berlangsung antara guru-gurunya, tuan-tuan gurunya, kiai-kiainya dan jamaahnya di majelis-majelis itu tetap bisa menimbulkan suasana kekeluargaan, kekerabatan, sementara pelajaran-pelajaran agama, ilmu-ilmu agama tetap bisa berlangsung. Kita tidak ingin itu stagnan hanya karena persoalan-persoalan pandemi ini. Nah, termasuk juga dengan ekonomi tadi. Kita coba bahwa konsep kita ingin bagaimana kita menekan dulu dengan dana yang sudah dipindahkan khusus menangani COVID. Saya kira ini harus dimaksimalkan. Kita tidak bisa bicara mengklaim bahwa dari angka-angka itu berhasil, tapi fakta di lapangan ternyata tidak, kan juga itu tidak elok dilihat. Saya kira itu yang harus kita pahami. Haris, ada sedikit yang mengganjal nih kan, saya sebagai jurnalis juga. Oke. Sempat kan dulu Pak Haris sempat sedikit mengungkap nih terkait pencalonannya karena waktu itu masih sebagai ASN, Pak. Nah, Pak, yang mendorong Bapak Pak untuk terjun dalam kontestasi pilkada ini apa sih, Pak? Kan Bapak cukup luas nih pengalamannya dari awal sebagai ASN di mana dulu, Pak? Saya punya pengalaman sebagai pegawai negeri sipil, sebagai ASN itu 30 tahun kurang lebih. 88 saya menjadi PNS. Awal PNS saya menjadi pegawai di BKKBN Kota Banjarmasin. Jadi saya bukan orang asing di Kota Banjarmasin. Oh, iya. Tolong itu dicatat. Jadi saya bukan ujuk-ujuk datang dari langit turun ke kota, tidak seperti itu. Saya awal bekerja di Kota Banjarmasin. Bukan calon dadakan. Bukan calon dadakan. Dan pengalaman tentu menurut orang-orang sudah cukup banyak ya, bahwa saya 96 saya pindah ke Pemprov. Waktu itu karena sebagai aktivis di organisasi kemahasiswaan sebelumnya, organisasi sayap partai juga saya ikut, sehingga ada ketertarikan pimpinan di pemerintah provinsi waktu itu untuk untuk mengajak saya ke provinsi. Akhirnya saya minta izin, boleh pindah ke provinsi. Awal pindah ke provinsi di Direktorat Sosial Politik. Saya banyak belajar Direktorat Sosial Politik karena waktu itu dari TNI pimpinannya, sehingga kedisiplinan dan lain sebagainya saya sudah paham. Kemudian pindah ke biro organisasi, pindah ke biro humas, dan sepanjang karir itu sebenarnya lebih banyak di biro humas. Jadi saya soal berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan media itu sudah bukan soal yang asing. 2001 kami pindah ke Tabalong, 3 tahun di Tabalong, pindah lagi ke Balangan di awal-awal Balangan 2003. 8 tahun saya di Balangan, kembali ke provinsi tahun 2012. Sampai terakhir menjelang pencalonan saya mengambil sikap untuk tidak menimbulkan sikap ambivalen. Saya tidak mau sikap atau sifat yang tidak konsisten seperti itu. Maka saya mengambil langkah untuk mengajukan pensiun dini. Harusnya masih 1,5 tahun saya pensiun. Kalau ingin santai, ingin enak, jadi sekretaris daerah sampai pensiun itu jauh lebih enak. Ya, kasarnya itu lebih enak daripada saya warawiri itu. Tapi ini bukan persoalan enak atau tidak enak. Ini persoalan tanggung jawab dari pengalaman sebagai seorang ASN selama 30 tahun dari berbagai kabupaten kota sampai di provinsi. Saya melihat ada hal yang harus saya sumbangsihkan, saya dedikasikan kepada Kota Banjarmasin. Ditambah pengalaman-pengalaman terakhir ini sebagai ketua harian gugus tugas, tentu banyak hal juga yang kita komunikasikan dengan tim di BNPB, tim di pusat, sehingga banyak hal dalam konteks pembenahan penanganan COVID-19 ini, karena kita bicara pilkada hari ini adalah pilkada dalam suasana pandemi. Tentu kita harus berpikir bagaimana pandemi ini tidak mengganggu kehidupan masyarakat secara umum, kehidupan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan soal-soal lainnya. Kalau bicara soal
pembangunan fisik dan lain sebagainya, anggaran dan sebagainya itu sudah ada, sudah jelas urusannya, sudah jelas urutannya. Nggak perlu kita bicara itu, tapi bicara bagaimana menangani COVID-19 agar masyarakat hidup tenang, agar masyarakat bisa bekerja dengan baik, agar masyarakat bisa kehidupan ekonominya bisa dapat terjamin. Itulah pemerintah harus hadir di situ, itulah pemimpin harus hadir di situ. Karena itu konsistensi dan kearifan seorang pemimpin itu harus diperlukan. Nah, saya lebih kepada itu yang ingin saya sumbangsikan kepada Kota Banjarmasin. Tapi kan Pak, di Banjarmasin saat ini wabah pandemi sudah terinfeksi, memapar sekitar 3.000 lebih warga, Pak. Nah, itu kan tantangan yang sangat berat untuk calon kepala daerah, Pak. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita mau. Mau maksudnya mau kita bekerja sama dengan masyarakat, mau melibatkan masyarakat secara lebih luas. Bagaimana peran RT di garda depan, bagaimana peran RW, bagaimana peran lurah. Ini harus kita ajak semua. Bagaimana tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir kalau itu semua, dan kuncinya adalah leader, bahwa leadership itu penting. Kalau hanya duduk di belakang meja, tidak mau turun ke lapangan, tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, saya kira itu juga tidak. Saya tidak tipe seperti itu. Saya akan memaksimalkan untuk menangani ini semua, termasuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu program kita adalah di awal kepemimpinan, apabila takdir Allah nanti menetapkan kami sebagai wali kota dan wakil wali kota, maka 52 kelurahan di 52 minggu kami akan berkantor di kelurahan, sehingga kami bisa menyerap langsung, bisa melihat langsung, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh lurah, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Hari ini mungkin saja juga dirasakan, tapi dirasakan tidak langsung berhadapan dengan masyarakat. Memang susah ini dilakukan, tetapi sebagai seorang pemimpin kita harus mewakafkan waktu kita, mewakafkan pikiran kita, bahkan mewakafkan kalau perlu uang yang ada pada kita, dana yang ada pada kita. Itu harus, prinsip itu harus kita pegang, harus kita laksanakan. Jadi kalau hanya sekedar ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi wali kota, hanya sekedar mengejar jabatan. Saya eselon 1, eselon tertinggi di provinsi. Kalau mengejar jabatan, saya bertahan di provinsi. Ini bukan ASN sudah sampai puncak. Sudah puncak. Tapi bukan persoalan itu. Tapi bagaimana saya bisa berperan di akhir-akhir, di umur-umur sekian ini, ya kalau ikut umur Nabi paling 63 tahun sekarang. Jadi ini bagaimana mewakafkan pikiran, dedikasi kita kepada masyarakat Banjarmasin, saya kira itu penting bagi saya. Pak, tadi kan yang menariknya nih, apabila terpilih nanti dan Bapak dengan Bapak Ilham akan belusukan ke 52 kelurahan setiap pekan. Apakah itu tidak membuat para ASN canggung, Pak, nanti, Pak? Sebenarnya bukan belusukan, kita bekerja. Makanya jangan membuat jarak dengan pegawai, dengan ASN yang dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Karena itu sudah harus. Bagaimana kita bisa mengajak orang mau mencintai pekerjaan, mau ikut terlibat di dalam pembangunan kalau kita ada jarak. Oleh karena itu kita tidak boleh mengatur jarak. Tetapi sebagai sebuah penghormatan terhadap posisi kita masing-masing, itu kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Karena memang di level birokrasi kan tentu ada pimpinan, ada bawahan. Nah, tetapi dalam konteks kita membangun, dalam konteks kita mengajak masyarakat untuk bekerja bersama-sama pemerintah, tidak boleh ada jarak yang seperti itu. Biarkan mereka bercerita, berkeluh kesah dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Biarkan saja. Mau pahit, mau manis, itu risiko kita sebagai seorang pemimpin. Tidak boleh kita a priori mau orang marah dengan kita. Ya itulah risiko sebagai seorang pemimpin. Kalau tidak mau ada orang marah, kalau maunya orang senang semua, itu di perusahaan saja. Ya, saya kira kerjanya. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Oke. Pak Haris kan juga salah satu putra tokoh ulama di Kalsel, itu Bapak Haris Maki kan, ketua MUI, dan sekarang Pak Haris mewarisi bidang organisasi yang seperti yang Pak almarhum menjalani, yaitu sebagai ketua PWNU Kalsel. Nah Pak, dalam pencalonan Bapak ini dari organisasi PWNU Kalsel sendiri, apa Pak yang dititipkan untuk Kota Banjarmasin yang kental dengan religinya? NU sebagai organisasi sejak 1926 kembali ke hitah, tidak berpolitik. Tetapi sebagai seorang kader,
sebagai individu-individu warga Nahdliyin tentu menginginkan kader NU yang menjadi pemimpin. Oleh karena itu, saya kira hati nuraninya, kita tanyakan saja kepada hati nuraninya. Saya tidak mau mengkhianati kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun oleh para kiai-kiai untuk kembali kita sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan keagamaan. Bahwa saya sejak awal di hasil diskusi dengan teman-teman, saya sudah katakan bahwa saya tidak ada label ulama, tidak ada label pernah sekolah di pesantren, tetapi hanya label sedikit-sedikit memahami soal persoalan agama. Karena tanfiziyah itu adalah struktur yang menggerakkan organisasi, sementara dalam paham-paham keagamaan dan paham-paham lainnya itu ada di Suriah. Maka apa yang kami lakukan di DNU itu kita harus berdiskusi dengan Suriah nanti yang Rais Suriah nanti yang menentukan dilaksanakannya itu. Jadi konteks keulamaannya itu sebetulnya ada di Rais Suriah, sementara di ini akan melaksanakan secara operasional kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi. Nah, karena itu tentu kembali lagi tadi bahwa sebagai seorang ketua tanfiziyah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, bahwa kepada seluruh warga Nahdliyin, saya tidak secara organisasi saya tidak melakukan intervensi, tetapi sebagai sebuah keluarga, sebagai satu keluarga, ya tentu kalau ada ketua NU-nya yang ya masa nggak warga NU tidak memberikan support, ya saya kira itu tidak elok sekali. Ya, saya berharap bahwa kita dalam satu kesatuan, dalam kebersamaan, bahwa kita akan berjuang bersama-sama untuk memenangi kontestasi ini. Kalau serapan aspirasi dari person warga NU apa Pak yang disampaikan? Yang namanya organisasi, yang namanya figur pemimpin, yang namanya warga Nahdliyin atau warga apapun, kita tidak bisa mengklaim bahwa orang itu akan suka semua, berbanding lurus suka semua dengan kita. Saya juga menyadari bahwa ketidaksempurnaan yang ada pada saya itu kan juga menjadi penilaian bagi masyarakat atau warga Nahdliyin kita. Tetapi bahwa ketidaksempurnaan itu kan bukan sebuah hal yang akan permanen ada pada seseorang. Bisa saja berubah karena adanya motivasi, karena adanya kebersamaan di antara kita. Nah, oleh karena itu kita jangan hanya melihat satu sisi saja. Nah, itu pun juga saya tidak akan memaksakan harus semua, bahwa orang ada sahabat-sahabat kita mungkin ada pilihan-pilihan lain, itu adalah sebuah pelajaran demokrasi di dalam kita ber-NU. NU sangat menghargai plural dan pandangan-pandangan yang berbeda. Bahwa kiai-kiai kita banyak contoh ketika sholat menjadi imam di tempat Muhammadiyah juga mengikuti tata cara Muhammadiyah. Muhammadiyah pun ketika ikut di NU ya sama. Nah, artinya suasana kedamaian, suasana kebersamaan itu saya kira harus kita bangun bersama-sama dalam konteks pilkada ini. Jadi jangan di antara pendukung, di antara calon kita, ini kan persoalan dunia semata, persoalan yang hanya sebentar. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa kontestasi ini kalau dengan 4 calon itu nggak mungkin ada 2 pemenang atau 4-4 yang menang. Pasti adanya 1 dan 3 yang akan tidak menang. Nah, yang menang itu mungkin saya nanti. Ya, saya kira itu. Pak, terakhir Pak, untuk menyerap aspirasi kan sempat saya dengar nih beberapa pemberitaan dan media juga dari media sosial Bapak juga, saya melihat sejumlah organisasi kelompok swadaya masyarakat merapat ke Bapak nih, salah satunya Damkar Pak. Nah Pak, hal yang Bapak perhatikan terkait Damkar ini apa sih Pak untuk kedepannya? Saya pikir bukan hanya Damkar yang merapat, wajar saja ada warga masyarakat yang bersimpati. Ini kan tergantung bagaimana kita, pola pendekatan kita, pola komunikasi kita, bahwa kita melakukan komunikasi dengan apakah itu kelompok-kelompok masyarakat. Saya tidak mau katakan apakah Damkar saja, ada banyak lah yang bahwa kita sebagai seorang calon yang ingin atau
berniat menjadi pemimpin di Kota Banjarmasin tentu harus mengayomi semua, apakah itu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, ataupun organisasi lain. Bahkan yang tanpa organisasi pun masyarakat biasa itu harus kita ayomi, karena itu adalah kewajiban bagi seorang pemimpin, apalagi kepala daerah. Nah, oleh karena itu dalam konteks apakah itu damkar dan sebagainya, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana memberikan usaha, memberikan supporting agar mereka lebih profesional, sumber daya manusianya lebih dapat ditingkatkan. Tentu keselamatan mereka juga menjadi perhatian kita. Nah, selama ini ya khusus damkar, barangkali apakah sudah atau belum saya tidak, tetapi konsep saya adalah bahwa sebaiknya kita mencoba membangun pelan-pelan bahwa damkar itu sebagaimana saya sampaikan ketika kita diskusi, sebaiknya polanya kita bangun seperti rescue, ya, tidak hanya untuk urusan pemadaman kebakaran saja, tapi memberikan pertolongan kepada masyarakat, terutama masyarakat di lingkungannya. Yang paling banyak kelompok damkar ini kan ada di Kalsel, di Banjarmasin khususnya. Nah, kita berharap bahwa mereka paling tidak di wilayahnya itu sudah dapat menjamin, memberikan pertolongan kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan hal-hal lain yang seperti di luar negeri, urusan ular masuk ke rumah juga sudah urusan rescue seperti itu. Nah, saya kira ini, kemudian keselamatan mereka harus dijamin keselamatannya. Asuransi saya kira itu wajar diberikan. Tidak terlalu susah loh untuk menangani. Sepanjang kita mau semua untuk menangani ini dari hati kepada realita yang ada. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya telah berbincang bersama Klik Menyapa. Salam berpikir positif. Salam berpikir positif. Banjarmasin bangkit. Kebanggaan kita.